pendengaran kita sudah kurang, kecerdasan kita sudah berkurang, tapi ternyata masih kita diberikan taufik hidayah Allah sehingga baru kita pada hadir di tempat yang mulia, di tempat yang indah, di masjid ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita berjuang untuk menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan dalam ibadah tasiwah lalu sino dengan banyak beramal-amalan. Nah, oleh sebab itulah maka Allah menurunkan salah satu daripada 12 bulan yang dianggap sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan inna iddatas suhur indallahi isna asara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim. Jadi bahasa Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sino adalah 12 bulan siara di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara 12 bulan ini disabdakan lagi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara 12 bulan sino ada 4 bulan yang sangat luar biasa muliana, sehingga yanta sebarang yanta bada baturta anakta wainta balukta atau orang tua kita yang sudah lupa, haram hukumnya akan disentuh jasmani kita oleh api neraka. Ya bahasan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan kanca bulan Rajab. Ini ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sa'airallah. Kurang bagus suara pengajar kena tuan diburin. Tidak rasa kuat jadi juara lele senagung. Wah jadi juara lah ya senagung. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'airallah walas sahral haram. Hendak pada langgar siar-siar Allah walas sahral haram, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram sini. Jadi As'aril Haram sino di dalam 12 bulan sino yang pertama itu adalah Zulkaidah. Kemudian yang kedua itu adalah Zulhijjah. Itu bulan haram bang. Yang ketiga itu adalah bulan Rajab. Kemudian yang keempat itu adalah Muharram. Itu 4 luwekna bulan haram. Jadi istri Syahran minha arba'atun hurum, di antara kemuliaan yang 12 bulan sino dimasukkanlah 4 bulan yang bulan haram. Karena bulan Rajab itu adalah bulan di mana Allah menurunkan perintah salat. Kemudian lebih jauh dikatakan bahwa kita lewati saja. Ini yang salin tulisan non tenet tuan, karena semakin lama kok semakin saru. Sirus salikin non den bauta baca. Cuma tengah dulu tersemak. Enggak, sudah ini baru 2 minggu. Internasional optik. Jadi baru semakin lama semakin saru. Tahun dulu masih bisa kita pakai 250 plus, sekarang sudah 300. Nah,
Nah, oleh sebab itulah maka di dalam bulan Rajab ini hanya sekedar memberikan informasi saja dengan tulus dan ikhlas. Wahai anak, tahu beki wah tama itu bulan haram wah kan bulan Rajab ongkat temuni jelo ahad silubin tu temuni ngano. Oh bulan Rajab kane dina ongkat temuni. Ya bulan Rajab. Apa kelebihan bulan Rajab sino? Ya tahun turunan sembahyang. Ya tahun wajiban kita sholat. Ya ongkat cerita. Hanya sekedar mengatakan begitu saja, haramallahu jasadahu ala niran. Diharamkan oleh Allah disentuh jasadnya dari api neraka selama dia dapat memelihara kondisi sejak dia memberitahukan itu sampai dengan selanjutnya. Nah oleh sebab itulah maka lekelam niki karena di dalam bulan Rajab ini di tanggal 1 Rajab ini sebuah ibadah yang penting sudah kita sampaikan. Soal kita dapat melaksanakan atau tidak itu tergantung pribadi masing-masing. Lamun le tanggal 1 Rajab sino ada sholat sunnah 10 rakaat 5 kali salam. Ya sholat sunat Sahrul Rajab. Ini di dalam di dalam tanggal 1 Rajab. Dan insya Allah terus yang kedua yang dianjurkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Jadi di semua masjid-masjid sentren-sentren besok insya Allah akan melaksanakan. Tidak tahu kalau di sini kalau melaksanakan silakan berjamaah karena banyak jamaah kita yang kan jarang-jarang sekali setahun tagawi ya. Ayatnya adalah 12 rakaat 6 kali salam. Ayat nasi pertama setelah Fatihah itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadri. 3 kali. Kemudian di rakaat kedua kita membaca Al-Ikhlas 3 kali. Salam terus salam. Ya, kita baca selawat. Selawat yang mampu menembus relung hati manusia yang paling dalam, bahkan mampu menembus seluruh alam. Termasuk alam malakut, alam jabarut, alam roh, apalagi alam barzah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya jadi amalan. Coba Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Lamun wah selesai. Nah, makanya besok nah, tiang niki malam Jumat kebetulan tiang sudah sanggup 2 minggu sebelum malam Jumat itu oleh Pak Tuan Guru Tahir Yasin sidangnya belum 4 tahun dia doa hadir katanya. Nah, insya Allah sekarang hadir ya. Aja tentang nangka. Jadi di situ orang juga akan melaksanakan sholat sunat Sahrul Rajab yang 12 rakaat itu 6 kali salam. Lamun sida itu di masjid bisa di rumah bisa di sentren, tapi bagi ibu-ibu yang sudah tua silahkan dituntun saja harus ada menjadi makmum. Mau di sentren mau di masjid juga tidak apa-apa karena belum tentu ginta pada baun daitnya bulan Rajab sine malik. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rajabun Sahrullah, siaran bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban Sahri,
dan bulan Sa'ban itu adalah bulanku. Ya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahri ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan daripada umatku. Ya bahasa. Wa ma min ahadin yasumu yaumal hamis awwala hamisin fi rajabin summa yusalli fi ma baina minal maghrib wal atamah. Dia puasa, kemudian setelah itu di antara maghrib dan isya mau yang gawe daripada sholat sunat sino, yakni lailatul jum'ati yusna asyara rakaatan, dengan melaksanakan sholat sunat 12 rakaat. Ya bahasa. Nah oleh sebab itulah maka di sini lebih jauh dikatakan yaqra'u fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab marrah. Suruh kita membaca Fatihah sekali. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadri salasa marrah. Terus inna anzalnahu qadrina telu kali. Wa qul huwallahu ahad isnataini asara marrah. Yubsalu baina kulli rakaatin bitaslimain. Jadi lamun kulhu sinot lu kali dan dibaca setiap kali kita melaksanakan sholat sampai dengan salam. Nah itu. Jadi tidaklah kita susah untuk melaksanakan ini. Lagu lamun dia daripada baca, lamun dia daripada bau baca inna anzalnahu fil qadri, silakan saja membaca ayat-ayat yang lain yang bisa dihafal. Terus lagu lamun bau silahkan berjamaah. Bau lamun bau. Ya. Jadi sholat sunat Rajab sino dilaksanakan, yang pertama dilaksanakan pada tanggal 1 Rajab. Lamun tanggal 1 Rajab maka sudah lewat. Lagu perlu kepada sidaina karena tanggal 1 Rajab pada pelaksanaannya kanca tanggal 15 Rajab dari tanggal 30 Rajab atau tanggal 29 Rajab. Jika dia ganjil Rajab itu tanggal 29 ya sama pelaksanaannya. Tanggal 1, tanggal 15 dari tanggal lungdasa. Kecuali kelem Jumat, si tahun beda. Namun kelem Jumat pertama. Malam Jumat pertama di dalam bulan Rajab itu kita melaksanakan sholat sunat Rajab itu 12 rakaat. Niatnya biasa, usalli sunat syahri Rajab. Saya berniat untuk melaksanakan sholat sunat bulan Rajab. Ya benar, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biasanya Rajaban itu libur. Rajaban itu libur, sama liburnya dengan di bulan Ramadan. Rajaban. Mungkin ada yang bertanya masalah bulan ini, masalah sholat ini. Sudah jelas? Sudah jelas ya. Oke. Jadi pada malam tanggal 1 Rajab ini 10 rakaat 5 kali salam. Itu surat Al-Ikhlas jadi ayatnya, jadi suratnya 3 kali dan Al-Kafirun 3 kali. Kalau sholat sunat tanggal 1 Rajab atau tanggal 15 Rajab atau tanggal 29. Lamun gerap bulan Rajabnya belum dasa ya tanggal 30 Rajab. Silakan bisa dikerjakan di mana saja. Wah tasi sholat, wah tasi salam, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba semua. La ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bau masih dimandek tamuni wa huwa hayyun daimun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bau masih. Coba semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Yasin banyak-banyak kita baca. Bahkan di dalam penjelasan kitab Sirus Salikin ini 70 kali. Dia nyana bau selesai tadi bare si masih teman pada tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa dirasakan manfaat daripada gerakan pikiran dan hati setelah membaca kalimat itu. Terus di selawatna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Coba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Doana Allahumma barik lana wa sa'bana wa balighna fi Ramadan wa bana bis-salihin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ini bapak-bapak ini bagus suaranya lagu dia namanya muni kode-kode dan mengkatna pada anu nih. Coba makin sugulang suaranya baik-baik. Ibu-ibu sugulang suaranya juga. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balighna fi Ramadan tawaffana bis-salihin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Arak si masin deman apal ibu-ibu? Hafal? Hafal selalu. Dari anu endahnya tenyampiang anu salam dari Selom ini salam sama ibu-ibu itu katanya bau kia ketik bulan Rajab no baca kita doa katanya. Kan lu yang tukang doa tini ya pesilat tini yang kan kunde silakan itu no katanya. Salamnya katanya mudah-mudahan tapi dalam bulan Rajab ini sebenarnya Rubin dapat sila le bulan Jumat sih datang ini. Tetapi karena saya bilang sampai ke bau ketua nurul jemaah ini karena saya mau pergi ke Nangka. Oh, kalau begitu kita tunda saja katanya, insya Allah saya bilang. Jadi arak si masin teman apal ya jadi amalan di rumahnya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terus saja baca sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya jadi doa bulan Rajab. Itu yang dibaca kalau kita melaksanakan sholat sunat tanggal 1, tanggal 15 dan tanggal 29 atau tanggal 30. Yang pertama doanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimul la yamut innaka ala kulli syai'in qadir. Ada yang belum hafal? Ada teulang ya? Teulang atau ngombe? Coba kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun da pada meresi biluan la pada ongkatna, coba ikut saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada beberapa yang dihafal. Jadi karena ini pengajian kita malam ini pengajian yang akan dipraktikkan, jadi harus hafal. Lamun ala sing menhafal, kita akan ulang sampai hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba selalu tekannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di dalam hadis ini dikatakan satu kali membaca selawat ini nilainya sama dengan 80 tahun. Lagu lamun 80 tahun akhirat kan tidak ada di neraka kenana 80 tahun. Sebab satu hari dunia itu sama dengan 1000 tahun akhirat. Satu hari dunia itu sama dengan 1000. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jika kita perbanyak, misalnya kita membaca, ada yang membaca aran kene yang suka membaca tiap malam Selasa itu selawat itu 1000 baca. Di sini ada beberapa orang. Ada mungkin sekitar 15 kalau tidak 25 orang karena ada yang sudah berangkat ke Malaysia juga. Tapi senantiasa dia baca. Selawat itu setiap malam Selasa.
Kenapa malam Selasa? Karena ada urut-urutannya. Kalau malam Jumat itu ya Allah, ya itu yang dibaca. Tapi kalau malam Sabtu itu la ilaha illallah. Nah, ini antara lain hal-hal yang menjadi perhatian bahwa di dalam pelaksanaan sholat tanggal 15 ayatnya adalah di dalam sholat tanggal 15 itu sama dengan malam tanggal 1 dan tanggal 30. Sedangkan di malam Jumat pertama dalam bulan Rajab itu ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali, dan dalam rakaat kedua itu Al-Ikhlas 3 kali. Seluruh bacaan itu pada bacaannya mulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai dengan salam. Baru kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la ilaha illa huwa biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin ada yang mau bertanya lagi kaitan dengan pelaksanaan ini supaya dia ada pertanyaan. Untuk pelaksanaannya Pak, setelah maghrib atau setelah maghrib? Antara maghrib di dalam hadis itu kan tadi baina maghrib dengan isya. Terus barah ya tutu ino yang pada balas sembahyang isya terus. Lamun sing ngene-ngene itu tidak perlu dirapatkan ini, karena ini menyangkut masalah pribadi masing-masing. Kalau memang mau ya laksanakan saja. Tetapi kita wajibnya adalah menyampaikan saja. Timande de puasa. Puasa itu pada sunatnya kanca sholat yang dilakukan pada malam bulan Rajab. Bilang apa? Bau. Bisa dilaksanakan di malam bulan Rajab itu lagu ndek naran sahrul Rajab. Misalnya sholat tasbih atau sholat tahajud atau sholat yang lain-lain. Lagu lamun da bau ngisi ya sholat Rajab sini isi sini doang, apalagi ditambah dengan sholat yang lain. Subhanallah, luar biasa sudah ibu-ibu. Jadi di berbagai macam tempat ini tadi, kemudian malam Jumat yang karena luwe tahu nah, Jumat yang tidak bisa mengikuti di rumah, di sentren dan di masjid itu karena yang sudah 2 minggu masih belum bulan Rajab itu saya sudah sanggup sama isi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sunat-sunat yang lain. Tapi kalau yang untuk sholat sunat Rajab ini adalah usalli sunnatan syahrul Rajab. Yang kan niatku melaksanakan sholat sunat bulan Rajab. Awal, terus pertengahan atau nisfu bahasa Taitano nisfu Rajab. Lamunnya bulan Sa'ban nisfu Sa'ban naran. Silahkan bagi ibu-ibu yang berkesempatan, termasuk bapak-bapak juga. Kemudian yang berkaitan dengan amalan. Amalan Rajab itu oleh Rasulullah SAW itu spesial. Bacaan tasbih di bulan Rajab ini lekan tanggal seke, lamun tanggal 10 itu Rasulullah itu memberikan bacaan itu Subhanallahil Hayyul Qayyum tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Jika mau, jika tidak ya silakan kembali kepada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 20
Subhanallahil ahadis samad. Ya, jadi amalan dengan Subhanallahil ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad. Ada samad gitu ya? Hah? Darah samad. Semua mati aja katanya. Terus tanggal 21 sampai tanggal 30 Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Itu bacaan. Insyaallah nanti kalau memang akan dilaksanakan di sini nanti bisa saya tuliskan, ada catatannya di sana, tinggal supaya jangan gitu, supaya jelas gitu ya. Kemudian keistimewaan daripada bulan Rajab ini sehingga dikatakan sebagai bulan haram. Yang pertama istimewanya ya ta'na tajemput salat isi baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semula 50 menjadi 5. Tetapi setelah kita telusuri qabliyah dan ba'diyah itu kecuali subuh dan asar dia berjumlah jadi 50. Digenapkan sama orang-orang itu kadang-kadang dengan melaksanakan sholat duha. Kemudian kadang-kadang ditambah juga dengan sholat sunat yang lain. Nah ini ndara kita jauh lain selain daripada ibadah-ibadah sunnah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lamun sholat wajib sini aja mulai jadi kewajiban kita tidak tahu arah ke dirinya di hadapan Allah atau dia nara dia tahu ya, yang penting kita melaksanakan kewajiban kita. Si jari lebihnya adalah dari pekerjaan sunnah siang. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang besar, itu terjadinya dalam bulan Rajab. Kemudian yang kedua ada larangan di dalam bulan Rajab. Itu berbuat zalim. Zalim mino ndek pemerintah doang zalim. Tetapi kita di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu apakah istri kita yang zalim atau suami yang zalim? Wallahu a'lam. Yang penting jangan ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga itu dari sejak zaman Nabi itu dalam bulan Rajab itu tidak ada lagi peperangan. Karena bulan Rajab itu dijadikan sebagai bulan kasih sayang. Sehingga tanggal 27 Rajab pun dinara dengan mati. Tanggal 27 Rajab itu tidak ada yang meninggal pada waktu Rasulullah SAW menjemput sholat, tidak ada yang meninggal. Tidak ada orang meninggal di nara. Tanggal 27 Rajab istimewanya seperti itu. Kemudian dari 4 bulan suci fil Islam. Di dalam Islam itu ada 1 hari saja kita melaksanakan puasa di dalam bulan Rajab sino senilai dengan senilai dengan 1 bulan 1 hari. Sama dengan 1 bulan puasa di bulan-bulan yang lain. Ibu-ibu biasa rajin puasa. Bapak-bapak enak arak suci rajin. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang melaksanakan puasa di dalam bulan Rajab itu seluruh amalnya, apakah ibadah mahdah atau ibadah gairu mahdah, itu semuanya dicatat selama 60 bulan yang sekecil-kecilnya itu dicatat.
Meskipun di situ juga ada indikasi suatu kesalahan, tetapi dicatat sebagai selaput dan jadi lebih. Sebab ibadah mahdah ini kan ada 4 perkara, ada 4. Pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat haji. Itulah dia ibadah mahdah itu. Induk dari ibadah mahdah itu adalah sholat. Selaput nasi telusine puasa zakat haji ini tidak diterima kalau dia tidak melaksanakan sholat. Makanya menjadi pentinglah Allah itu mengundang baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput sholat, bukan melalui wahyu, menjemput sholat. Ya ampun, terus baginda Nabi ketika dia menghadap itu, karena yang dia harapkan, yang dimaksudkan itu adalah Allah, dan yang diharapkan di hadapan Allah itu hanya keredaannya. Ya ampun amuni ilahi anta maksudi warido kamadlubi. Pelungguh dikaji doang setiap maksudang, kiridoan pelungguh dikaji doang setiap harapan. Atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahim. Oleh sebab itu tancapkanlah makrifat. Jadi guru makrifat itu langsung Allah. Langsung Allah gurunya makrifat. Bukan siapa-siapa. Karena itu hasil perjuangan seorang hamba. Beda dengan guru hakikat, beda dengan guru tarekat, beda dengan guru syariat. Tapi kalau khusus makrifat itu gurunya adalah langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ampuna, baginda Nabi itu untuk melengkapi seluruh rangkaian daripada syariat, kemudian hakikat, tarekat, makrifat, itu adalah dengan mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, bukan jawaban Allah kepada baginda Nabi. Ya, pernah jawab langsung assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Cimber wana, cikenewana ibadillahi sholihin seperti ini. Lebih lekan sejam tahannya tokol dan di tempat yang mulia. Itulah orang-orang yang soleh. Apalagi sekedar tokol doang. Apalagi ketika dia duduk itu dia datang dengan niat untuk iktikaf. Maka jadilah duduknya iktikaf meskipun dia tidak membaca apa-apa. Nah, kelebihannya masjid dengan rumah. Karena masjid itu asal kata daripada sajada yasjudu masjidan, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah puasa tanggal 27 Rajab. Mana? Setara dengan 60 bulan tanggal 27 Rajab. Setara dengan 60 bulan. Nah, tapi kita nih besok tanggal 27 Rajab ini kita ada acara di pondok pesantren. Silakan aja kalau mau ikut saja di sana rame-rame. Pada baitang diri minyak mau bikin gitu ya. Enggak, di situ di tanggal 27 Rajab kita. Di Al Khair. Silakan ya. Tanggal 27 ya. Biasanya kita nih liputan sana atau ke Mina. Tetapi kalau sekarang ini kita diundang ke pondok pesantren ya kita laksanakan. Tapi setelah bulan Maulid nanti mungkin kita di sana. Karena kita sudah habis persiapan. Jadi tanggal 27 Rajab dirangkaikan banyak rangkaian-rangkaian sambil kita begadang, sambil kita membuat sesuatu yang manfaat, sambil kita beramal-amalan.
Karena nanti itu ada yang membaca surat Yasin, membaca surat Al-Jum'at, membaca surat Jin, kemudian membaca juz terakhir di dalam Al-Quran jika kita melaksanakan itu. Ini tradisi-tradisi yang semuanya itu adalah nuansanya adalah nuansa agama, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan itu bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah keistimewaannya adalah puasa 7 hari di dalam bulan Rajab itu sebagai alat untuk menutup pintu neraka. Saya puasa pintu jelo di dalam bulan Rajab. Jika dia meninggal pada tahun itu, tertutup pintu neraka bagi orang yang dapat melaksanakan puasa pintu jelo doang di dalam bulan Rajab. Misalnya kita niat puasa, ternyata kita lolos. Ya sebelum kita sholat subuh itu kita berniat, saya mau puasa besok. Oh itu semangatin di hari Rajab sudah selesai. Walaupun pagi hari juga dilanjutkan dengan puasa juga boleh. Tidak mesti kita berniat malam, yang penting jangan kita makan dan minum. Ini antara lain sai puasa, sai puasa di dalam bulan Rajab itu 7 hari, maka dijadikan sebagai alat untuk menutup pintu neraka. Kemudian yang berikutnya adalah barang siapa yang berpuasa pada bulan 8 hari di dalam bulan Rajab dicatat sebagai pembuka pintu surga. Coba kita kutip. Ini kemudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang beriman, Islam, ihsan, kemudian mukhlis sampai kepada takwa. Ya, takwa itu tidak gampang ya. Iman kan takwanya jauh jarak ini. Iman kita harus Islam dulu, setelah Islam kita harus ihsankan dulu. Iman dan Islam ini kita ihsankan dulu. Baru kita mukhlis. Setelah mukhlis itulah baru orang itu menjadi takwa. Jauh jaraknya. Kemudian untuk menjadi takwa itu kita mengihsankan itu antara lain dengan melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, amalan sunnah. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah lamun dengan si puasa selama 10 hari dihapus seluruh dosanya. Tapi di bulan Rajab dihapus seluruh dosanya dan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mati itu dia sudah tidak ada salahnya. Dia sudah tidak ada dosanya kalau dia sudah melaksanakan puasa 10 hari kemudian dia meninggal di dalam bulan Rajab. Ya banyak umat muslim seluruh dunia itu Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Nenek haji berkilah kehidupan hamba di dalam bulan Rajab ini, di dalam bulan Sa'ban sini. Pada itang dapat haji kerja bulan puasa. Apalagi kalau yang bersangkutan itu adalah orang yang melaksanakan sambil dia melaksanakan puasa misalnya, atau sambil membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu
wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Coba kita baca lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun dek deman hafal, katakan belum hafal supaya nanti saya kasih sida catatan, nanti saya titip lewat Pak Ketua Takmir Masjid, saya fotokopian sida. Nanti pas penyelenggaraan di mana saja karingginda pada kadu doang lebale. Ini selawat yang paling lama dipakai oleh orang-orang dari zaman dahulu itu adalah selawat pengabdian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah puasa 1 hari saja. Ada banyak yang puasa didapat puasa di bulan Rajab. Kemudian dia membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ditambah lagi dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yahdihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Besok ketika dia meninggal dunia, dia akan diambilkan air sungai di dalam surga itu, namanya Sungai Rajab. Siang pun mulyana bulan Rajab sini jakana tapina aran sungai di dalam surga itu namanya air sungai Rajab. Lain dengan Al-Kautsar. Ini untuk kemuliaan bagi orang yang melaksanakan ibadah di dalam bulan Rajab. Nah, kemudian gairu mahdoh itu yang mana? Kalau tadi mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji. Yang gairu mahdoh itu yang gue datang ke sini, kulit sidak akan itu, datang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah baca lidah kirim lawang dah kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibadah gairu mahdoh. Padahal di samping dia melaksanakan gairu mahdoh itu juga ada keberkahan di rumah. Keberkahan manusianya, keberkahan rumahnya, keberkahan rezekinya, keberkahan daripada ilmu daripada orang yang ada di rumah. Padahal kulhu, padahal hanya sekali. Jadi gairu mahdoh seperti itu. Banyak gairu mahdoh. Karena kewajiban-kewajiban kita yang lain, termasuk kita kumpul si malaniki, itu bukan perintah siapa-siapa, tetapi perintah Allah untuk kita selalu berkumpul. Makanya Ketua Umum Masjid Al-Falah mengadakan acara seperti ini adalah dalam rangka melaksanakan ibadah gairu mahdoh, bersilaturahmi, bermuajahah sambil kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Kemudian
Ndak nawah mate perteparan jadi kekasih dengan nino. Wah nasi mate mahbub ungkat tengelek dengan kejekan hidup pindah jadi musuh. Ini adalah. Jadi kalau dari awal mahbub dia seperti ini. Kalau sudah mati itu sudah tidak ada hubungan, tidak ada cinta-cinta lagi. Kecuali bagi orang-orang yang iman dan Islam, buat dia datang berziarah. Sangat isinya bahagia orang yang sudah meninggal dunia itu bila datang anaknya, bila datang wayinya, datang ke sana membawakan bacaan-bacaan si bagus, bacaan-bacaan yang bersumber daripada Al-Quran, bacaan-bacaan yang bersumber dari hadis, yang diwakafkan, yang dihibahkan kebaikan daripada apa yang dibaca itu kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Ya ampunlah kita, kebiasaan kita dalam ngaji ke malam setelah selesai sholat isya kita senantiasa bersyafaat dengan bertahlil, berzikir dan berdoa. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan Bani Adam. Sebab lamun wah mati Bani Adam darah pepali rauan. Iza mata ibnu Adam, lamun mati anak Adam, putus semua amalnya, tidak ada yang tersisa. Illa min salasah, kecuali 3 perkara. Anakna yang senantiasa berdoa. Lamun anakna sino tidak mampu dia mendoakan kedua orang tuanya, kelek Patuan Nurudin, kelek pengurus masjid bisa dipungarang doa lebalik, itulah yang dimaksud dengan wawalidun soleh yad'ulah. Bukan dia sendiri, tapi kalau dia tidak mampu mencapai jumlah tertentu karena yang mau dihibahkan tiba dengan toakna banyak, maka dipanggillah orang. Nah kedung tesi pada kumpul itu duwe, maka kita hibahkan juga kepada keluarga kita. Nah ini kalau lebale sang tidak mungkin sekene luwe kita bawa hadir lebale dalam tabsila. Lagu lamun leite setiap malam Rebo alhamdulillah kita bisa melaksanakan tahlil, zikir dan doa. Inilah kebahagiaan orang yang sudah meninggal dunia. Nah itu. Kemudian yang kedua, makanya walidun saleh itu adalah jam berapa? Walidun saleh itu adalah orang yang mencintai orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Ada gitu cerita kita bajang-bajang ini sebenarnya kaitan dengan walidun saleh. Pernah Nabi Sulaiman, masih ada waktu saya untuk habiskan cerita itu supaya jangan dia putus. Ini menjadi inspirasi buat yang muda-muda. Pada zaman Nabi Sulaiman ada kebiasaan Nabiullah Sulaiman itu berjalan-jalan. Karena kerajaan Nabi Sulaiman itu minal masyriqi wal maghrib walizatihi wa ali wa quwatihi. Jadi delekan masyriq Jakarta maghrib kerajaannya. Tetapi karena kemampuan Nabi Sulaiman itu bukanlah kemampuan sebagai manusia biasa, dia mampu menempuh perjalanan itu kemana saja dia mau pergi. Bahkan angin pun bisa berhenti. Wahai angin, berhentilah engkau di sini. Sampaikanlah salamku kepada orang yang ada di sana. Maka angin itu pun akan pergi. Dengan semut dia bisa berbicara. Nah pada suatu hari ajakna aparana kaumna pengawalna ajak sedin panti. Terus coba kita karena tenang lalu gua naik ini di atas akan ini ampun suruh ampun peta iprit jin iprit orang dia bisa dia perintah jin iprit juga. Coba kamu turun jin iprit di bawah dasar laut itu katanya. Turun sampai di bawah dasar laut. Gin ngone na jin iprit nih ndek na taek-taek. Ternyata yang ketungkulan di antara permukaan laut ini kanca permukaan bumi. Ya tahu nak ketumpulan. Karena di tengah-tengah
antara permukaan laut dan dasar bumi ino arak kubah daitna. Kubah itu sebesar masjid dah sebesarnya, tapi diliputi oleh mutu matikam, perhiasan-perhiasan berlian, zabarjat, dan semua hal-hal yang terlalu emas selaput nasi. Itu yang kita isi jin ifrit oleh pertengahan yang punangone lalu. Jadi dia tidak melanjutkan perjalanannya sampai di bawah dasar laut sino. Akhirnya ule lah melapor ya ke atas. Wahai Nabi yang ketemu ni, nah burung keturun ke bawah, aku ngelapor berarti pas peligih, kenapa? Kan mengone lalu turun, arah nyuruh aku ketumpulan, arah kubah di tengah laut, sino, di antara permukaan dait dasar laut sino. Nah, kemudian setelah itu kita menang jauh kete angkat ya termeriksa diangkatlah oleh jin ifrit itu dinaikkan ke atas. Setelah dinaikkan ke atas, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat sunat dulu, kemudian dia mohon izin kepada Allah untuk membuka apa isi daripada kubah itu. Ternyata setelah dia mohon kepada Allah, ternyata isinya adalah manusia. Ketuaan isina Nabi Sulaiman, apakah antainya bangsa jin atau bangsa manusia atau bangsa malaikat? Oh, aku ini bangsa manusia biasa. Ya ampun ketuaan, kumbe na kin bagus tau nyanta. Lae ketika aku masih nang hidup ketemu. Ketika orang tua saya masih hidup. Kebetulan orang tua saya ini tidak ada suaminya, sedangkan aku ini adalah seorang pekerja harian. Jadi embe jati pak gin ku alurang lebale inangku den mai angan ku denar sangat den tahu uras den tahu leka den tahu. Ya aku ponggo doang yang bebeti pak. Lamun ketika aku begawean tindu angku ya ini katanya. Jadi kalau sudah selesai bekerja saya gendong lagi bawa pulang selama hidupnya. Artinya inanono sudah tua, kemudian dia tidak bisa melihat membina kedok, entah. Jadi ibunya sangat isin menghormati. Terus kejekan si mati, kejekan lagi mati inana. Dengar dia berdoa inangku ya Allah. Sehingga lalu aku baktina. Anakku si Jawa aku aning bebe sini dan wah bae ngelepas aku kan jemaah lamun mati adenda na barang kaca manusia berikan dia tempat yang jauh dari manusia, kemudian di tempat yang mulia. Ya angkat doainan ya apa kuara di dalam kubah sini aku ndek kita kubur merentan manusia biasa. Nah, itu penemuan Nabi Sulaiman terhadap seorang anak yang luar biasa menghargai kedua orang tuanya, menghargai ibunya ketika dia tua. Di mana cereke inana dan wah mandi ngono tetep Pak masih teruna ini. Gendong jalan lalu begawean. Barang lihat begawean tindu ana inana. Selalu seperti itu. Sampai pada akhirnya orang tuanya meninggal, disitulah dia berdoa. Ibunya, berikanlah tempat yang mulia anak ini. Ini kisah inspiratif yang ada di dalam kitab kaitan dengan pelaksanaan ibadah ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk dapat menyempurnakan agama kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.